Selamat sore pemirsa, saya saat ini berada pas di Kabupaten Sambas, kabupaten yang paling ujung bagian perbatasan Malaysia dekat Aru. Jadi dari perbatasan Aru, dari kabupaten, dari kota ini hanya kurang lebih 1,5 jam sudah bisa kita masuk ke Malaysia. Dan pas posisi sore hari ini saya berada pas di depan kantor Bupati Kabupaten Sambas. Nah pemirsa, sore hari ini saya akan menyampaikan informasi tenaga kerja kita yang lagi viral di Facebook beberapa hari yang lalu, tepatnya ada di kota Kamboja, yang dimana para tenaga kerja kita di sana meminta perlindungan kehadiran negara terkait dengan pekerjaan mereka di sana, sehingga ini menjadi viral. Jadi tim dari pada media Poros Indonesia datang ke Sambas untuk mencari informasi seperti apa sebenarnya peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja kita di daerah di Kamboja di sana. Mari kita langsung saja. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa? Sunardi Pak. Pak Sunardi. Pak Sunardi ini ketua Serikat Buruh Migran Indonesia yang ada di Sambas ya? Iya Pak, ada Baik. ketuanya. Pak Ketua, kami ingin mau berbincang-bincang terkait dengan ada sekitar 50 lebih tenaga kerja kita yang ada di negara Kamboja yang saat ini lagi viral di media sosial karena mereka memang mengalami nasib yang tidak baik. Nah, mungkin Pak Ketua bisa memberikan sedikit statement. Ya, Silakan Pak. Ya, baik. Bukan 50 orang ya. Bahkan lebih. Nah, ini berawal dari pengaduan PMI yang di sana pada saat hari Kamis tanggal 29 kemarin mengadukan ke SBMI Mempawah. Begitu ditelusuri, SBMI Mempawah menyampaikan kepada SBMI Sambas. SBMI Sambas terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kalbar, mengecek bahwa apakah ini pernah dapat informasi dan itu benar. Akhirnya kami SBMI Sambas meneruskan meminta izin dengan SBMI Pusat untuk melakukan pendampingan ini. Nah, kami diarahkan oleh DPN SBMI Pusat untuk terus melanjutkan. Nah, setelah itu kami membuat tim kecil di Kalbar untuk menginventarisasi para mereka yang mengadu. Saya langsung kontak ke sekretaris SBMI Sambas di sekretariat kemarin, langsung ditindaklanjuti dan beberapa harinya terimpun. Nah, itu tadi ketemulah kami ini bukan hanya 50 orang. Nah, dari pengaduan tersebut dapat jumlahnya 120 orang. Dari 120 orang itu, nah, bisa kami input kemarin berkisar 140 orang. 140 orang. 104 orang ya, 104 orang. Nah, berlanjut kami melengkapi semua persyaratan untuk pemulangan mereka setelah kami mengkaji dari pengaduan itu. Nah, dari persyaratan itu tadi benar kata tadi itu ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang Bapak ketahui tentang tenaga kerja kita yang ada di Kamboja yang mengalami nasib yang tidak bagus di sana, mungkin bisa berikan keterangan Pak. Baik Pak, terima kasih. Memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, bahwa awal mulanya mereka ini, kami mendapatkan informasi mereka ini melalui teman-teman Mempawah yang mendapatkan informasi mereka melalui Facebook. Nah, keadaan mereka di sana, kebetulan saya selaku sekretaris dalam hal ini ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi database, baik database diri maupun kronologinya serta alat-alat bukti semuanya. Jadi yang dapat kita baca dari kronologi, keterangan-keterangan maupun alat bukti yang ada, bahwa awal mulanya informasi tentang adanya lowongan kerja ini itu mereka dapatkan dari Facebook dan kemudian disebarkan dari teman ke teman. Nah, di Jakarta sendiri atau di Indonesia itu ada orang yang ditugaskan oleh pihak perusahaan
ya kan, untuk melakukan rekrutmen. Nah, cara rekrutmennya yaitu tadi dengan menggunakan media sosial. Nah, kemudian ketika wawancara ya ataupun tawaran pekerjaan itu, nah itu dijanjikan bahwa mereka akan menerima upah itu sebesar 800 US dollar per bulan, dan kemudian fasilitas penginapan, kesehatan dan lain-lainnya sepertinya standar lah seperti itu. Kemudian mereka juga dijanjikan bahwa jam kerja mereka itu satu hari itu sekitar 10 jam ya, dan per hari, dan kemudian bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Hari Minggu itu mereka off, dan mereka diberi kebebasan ya kan, boleh artinya keluar dari lokasi kerja, kawasan kerja ya kan, di hari atau jam yang mereka off tidak bekerja. Nah, kemudian mereka ini setelah diwawancara, mereka kemudian dibiayai, misalnya yang dari luar-luar daerah itu dibiayai ke Jakarta, contoh yang dari Singkawang dan Pontianak. Nah, mereka itu dibiayai tiket ya, ke Jakarta, dan di Jakarta itu mereka ditampung di 2 buah hotel di Jakarta. Nah, kemudian di Jakarta mereka itu ada pihak perwakilan perusahaan itu orang China yang menjelaskan, sama juga seperti di dalam tawaran pekerjaan itu. Nah, kemudian mereka itu diurusi oleh pihak perusahaan itu, baik mengenai tes COVID-nya ya, swab. Nah, kemudian mereka diuruskan visa, dan kemudian mereka diberangkatkan ke Kamboja. Jadi seluruh biaya itu ditanggung oleh pihak perekrut. Nah, setelah sampai di Kamboja ya, mereka mula-mula itu kan dikarantina di kota Phnom Penh-nya itu ya selama 14 hari, dan ternyata menurut informasi awal tawaran itu lokasi kerjanya di Phnom Penh. Tetapi ternyata setelah kami di sini jangan gelandangan dibuang begitu saja, pihak KBRI tolong kami juga. Kami semua ada 70 orang, kami di Gedung Kingsa. Jemput sini, jemput kita. Sereitum, Kamboja. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita. Tolong jemput kita, Pak. Terima kasih. Pengurus cabang Serikat Buruh Migran Indonesia di Sambas ini, bahwa mereka sudah menceritakan kronologis yang sebenarnya mengenai dengan nasib tenaga kerja kita yang ada di Kamboja. Pada prinsipnya bahwa ini memang negara harus turun tangan untuk dapat menyelamatkan mereka. Tadi sudah disebutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Jeffrey Tanamal, Poros Indonesia.